Help in Apple as first message at help in Apple as business at. Halo, selamat datang teman-teman di channel kita. Kali ini kita akan berbagi video latihan atau variasi materi latihan. Kali ini untuk materi warming up, kemudian peralatan yang perlu disediakan adalah rompi minimal 2, kemudian bola minimal ada 3, kemudian marker atau guns minimal ada 8. Materi ini digunakan untuk sesi warming up dengan dasar rondo atau permainan 4-2 atau sering disebut kucing-kucingan. Ini untuk latihan tim ya, bukan untuk individu, tapi dengan tujuan melatih defense, terutama ini defense dulu, nanti bisa dikembangkan untuk counter pressing atau untuk attacking mungkin di video selanjutnya. Mungkin kalau kita gambarkan jadi seperti ini ya, kita buat 3 kotak ya, 1 kotak besar di tengah, kemudian di samping kita buat kotak kecil dengan ukuran yang sama ya, kotak kecilnya, dan di kotak besar agak diperlebar. Kemudian di kotak kecil dulu pemain menyerang bisa mulai dengan pemanasan dengan passing berdua, 2 orang. Kemudian di kotak tengah ciptakan situasi 4 melawan 2 ya, ciptakan situasi 4 melawan 2. Kemudian ketika pemain bertahan berhasil menghalau passing, langsung pemain bertahan itu berpencar ke kotak kecil yang kanan dan ke kiri, masing-masing 1 orang. Dan pemain penyerang juga salah satu ya, kelab ambil 1 orang ke kotak kecil kanan, 1 orang ke kotak kecil kiri. Kemudian terjadilah situasi 3 melawan 1 di kotak kecil. Kemudian jika sudah selesai atau sudah berhasil, pemain bertahan sudah berhasil menghalau bola, diulang dari awal. Latihan ini masih bisa kita modifikasi, misal dengan memberikan waktu, toleransi waktu untuk pemain defense bisa menghalau passing. Bahkan kita beri hitungan 1, 2, 3, 4 sampai mungkin sampai 8 detik atau berapa yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai, ganti dengan pemain selanjutnya. Untuk pemain menyerang masih sama. Kemudian untuk variasi kedua bisa kita balik, diawali dari situasi 3 lawan 1 di kotak kecil. Ketika pemain bertahan berhasil menghalau bola, langsung berpindah ke kotak besar, diikuti dengan salah satu pemain menyerang dari kotak kecil tadi, sehingga nanti pada akhirnya di tengah bisa terjadi situasi 4 melawan 2, 4 penyerang melawan 2 pemain bertahan. Jika terjadi perbedaan momentum dari di kotak kecil yang kanan sudah berhasil menghalau bola, sedangkan kotak kecil yang kiri belum, itu tidak menjadi masalah. Jadi nanti di kotak besar, di kotak A, di tengah itu untuk sementara terjadi situasi 3 lawan 1. Nah, sambil menunggu momentum kotak kecil yang kiri sukses menghalau passing, hingga nanti pada akhirnya tetap
terjadi situasi 4 lawan 2. When long they were in the touch, he did job was toward dying. What that done the rest of the what the hot what just with them. So the fact God never closed it down. But yet expected. Ya, oke. Sambil kita dengar instruksi dari coach bahwa masing-masing kotak untuk tim menyerang atau pemain menyerang tetap fokus dengan situasi masing-masingnya, masing-masing area. Tidak perlu menunggu lengkap dulu 4 lawan 2 baru memulai. Kemudian kita lanjut ke materi kedua. Kita bisa siapkan 3 titik dengan 3 marker atau kunci, kemudian 4 kunci untuk koordinasi, untuk agility maupun speed bisa divariasi sendiri. Di sini ada sedikit gambaran pemain A melakukan passing ke temannya di titik B, kemudian pemain A melakukan koordinasi kaki, bisa divariasi apapun itu, lalu lari ke titik C dan bersiap menerima umpan dari temannya di titik B. Setelah menerima umpan, kemudian meneruskan umpan tersebut kembali ke titik A. Di sini instruksi bisa diubah-ubah, divariasi sendiri. Bisa setelah mengumpan bisa lari ke titik lawan ya. Titik lawan itu di sini saya gambarkan dengan pemain berwarna lain, yaitu pemain biru dan sebagainya. Kita lihat contoh-contohnya di video berikut ini. Ya, variasi latihan ini bisa dilakukan dengan banyak pemain ya. Banyak pemain dibuat mirroring aja atau posisinya kita buat 6 titik, kemudian ada 2 lokasi untuk koordinasi, kemudian bisa divariasi, mungkin bisa dengan umpan lambung atau untuk koordinasi kakinya bermacam-macam ya, bisa lompat, bisa loncat, bisa zigzag, lari zigzag. Nah, untuk agility ini bisa dilakukan dengan materi tersebut. Di sini kita tampilkan beberapa variasinya ya teman-teman ya. Bisa ditonton sampai akhir. Kalau nanti misalkan ada yang ditanyakan, bisa tinggalkan jejak komentar atau mungkin bisa WA ke kami untuk variasi-variasinya. Ya, ini salah satu contoh variasinya. Ya, pemain menerima di titik C, kemudian meneruskan umpan ke seberang, ke titik seberangnya ya, titik A, tapi titik A aksen atau titik A yang di tempat pemain lawan gitu ya. Misalkan titik ABC yang pertama ada di utara, kita buat lagi titik ABC yang kedua di selatan. Nah, ini variasinya setelah pemain itu menerima di titik C, melanjutkan passing ke titik A yang di seberangnya.
Ya, ini ada contoh lagi untuk variasinya ya teman-teman. Kita tunggu ya. Coach sedang memberikan instruksi ya, passingnya dari titik A langsung ke titik B, kemudian melakukan koordinasi. Nah, passingnya kembali ke titik B lagi ya. Itu ya, ini variasi berikutnya. Jangan lupa ingatkan para pemain untuk ketika menerima umpan untuk melakukan first touch atau sentuhan pertama ke arah tujuan passing berikutnya. Ya, di sini jadi langsung sentuhan pertama arahkan bola ke depan ya, kembali ke arah titik B. Ya, kita lihat contoh lagi. Pemain memberikan umpan ke titik B, kemudian melakukan koordinasi, kemudian melakukan first touch dan meneruskan passing tadi ke titik B aksen ya, ke titik B aksen atau titik B lawan, titik B yang seberangnya. Tuh, di sini coachingnya adalah first touch ya, first touch ke arah sebaliknya atau yang sering disebut balik badan. Jangan lupa passingnya ke passing berkualitas, power maupun arahnya. Kemudian pemain yang menerima bola juga jangan lupa diingatkan untuk melakukan first touch yang baik dan sesuai dengan situasi. Di sini masih tanpa lawan ya. Mungkin teman-teman bisa memvariasi dengan memasukkan halangan berupa lawan gitu. Ya, lalu variasi berikutnya mungkin teman-teman karena ini jaraknya cukup lumayan antara titik ABC dengan titik ABC yang kedua atau titik A dengan titik A aksen A yang seberangnya. Jadi kita bisa variasikan dengan long pass ya, umpan lambung. Kemudian arah lari bisa divariasi sesuai keinginan pelatih. Nah, di sini penerima long pass adalah orang kedua. Nah, jadi orang dengan giliran kedua ya, orang di belakangnya. Jadi pemain pertama lakukan long pass, jangan menunggu long pass dari titik A aksen. Ya, dengan variasi latihan yang ini teman-teman bisa menambah coaching poinnya, yaitu teknik long pass, kemudian kontrol bola ya, sama first touch ya. Kontrol bola, kemudian sambil diberi koordinasi, bisa agility atau speed atau biometrik, bisa disesuaikan dengan programnya. Oke, mungkin
sekian dulu untuk materi latihannya. Kalau ada request bisa tinggalkan komentar, atau mungkin ada kritik dan saran juga bisa di komentar ya teman-teman. Makasih. Sampai jumpa di video berikutnya.